semester 1, 2 itu gue bener-bener gak mau jadi perawat, dan gue nyesal masuk Poltekkes. Waktu itu adalah peluang. Jadi bagaimana caranya kamu memanfaatkan peluang itu sebaik mungkin, bukan hanya membuang-buang uang. Hai teman-teman, kembali lagi di akun YouTube saya Muhammad Ruman. Kali ini saya sedang bersama salah satu kawan baru saya. Sekedar informasi kalau Arik itu sedang berkuliah sambil bekerja Arik ya? Iya. Oke, mungkin menjelaskan secara singkat CV-mu. Ya, nama gue Arik, gue dari SMA Negeri 12 Surabaya. Gue datang ke sini buat kuliah dan juga sambil bekerja di kota Samarinda ini. Jadi sekarang kamu lagi sambil kerja, kuliah sambil kerja. Iya. Sebenarnya alasan awal kamu sampai kamu memutuskan berkuliah sambil bekerja? Jadi basically gue kuliah sambil kerja. Itu memang dua hal yang gue rasa itu memang sulit untuk dilakukan. Oke. Tapi gue sekitar dari semester 1, 2 itu gue bener-bener gak mau jadi perawat, dan gue nyesal masuk Poltekkes. Sampai sekarang nggak? Sekarang sudah mulai acceptance sih. Oke. Nah, gue masuk semester 3, 4 gue mulai menerima diri gue sendiri. Ya. Gue harus belajar something new, something more dan dari sebelum-sebelumnya. Dan akhirnya gue memutuskan untuk kuliah sambil bekerja, karena basically gue pasti bakal lulus. Ya. Gue berpikir gue pasti bakal lulus, dan gue pasti lulus dengan, karena gue D4, gue pasti lulusnya D4 atau enggak setara dengan S1. Ya. Dan pasti secara pas gue lulus itu dalam satu angkatan gue ada 40 orang. Ya. Itu belum lagi di kampus lain, belum lagi seluruh Indonesia. Oke. Dan lapangan kerja gak mungkin menyediakan untuk seluruh kampus lain kan? Ya. Jadi lu lulus S1, apa yang membuat lu lebih dari S1 lainnya? Itu aja sih alasan. Oke. Siap. Ada sih nangkap poinnya sih. Kayak gitu. Nah, terus kamu kan sekarang bekerja sambil berkuliah dan kamu merantau kan? Nah, untuk dari keluarga sendiri gimana nih? Mendukung nggak dengan keputusan yang kamu ambil? Dari keluarga yang di sono, orang tuamu, sama keluarga yang di sini tempat kamu tinggal, seperti itu? Jujur, keluarga gue dari di Jawa ataupun yang di sini kagak ada yang dukung sama sekali. Kagak ada yang kayak support. Iya. Semangat kerjanya, harus something more kayak gitu. Dan gue sunatnya disuruh berhenti karena orang tua masih bisa biaya, kasih uang bulanan. Orang di sini juga kadang kasih uang kayak buat jajan kayak gitu. Iya. Ya memang sih gue bisa nerima itu walaupun gue berhenti, tapi kayak ini loh, mumpung gue masih muda juga, kapan sih melakukan hal yang bisa kayak tax manager gitu, dua hal secara bersamaan kayak gitu. Oke, terlepas lagi dari alasan utamamu tadi kan? Iya. Nah, terus dari ketidaksetujuan nih orang tua atau keluarga yang di sini, bagaimana caramu untuk memberitahu ke mereka? Sudah nggak dengan pembuktian atau bagaimana? Jujur gue kan karena masih baru-baru aja di kerja ini, gue masih kayak belum memberi kayak terobosan kayak membuktikan bahwa gue bisa kayak membagi waktu secara baik, karena gue sendiri masih kayak beradaptasi tentang tugas-tugas gue yang dari kuliah dan tugas-tugas juga gue dari kantor ini, kayak gue masih agak-agak kelabakan sih, tapi insya Allah gue bisa jalan juga. Bertahap lah. Iya, bertahap. Karena di awal juga aku kerja di sini kan kita kenapa saya interview Arik, jadi saya satu kerjaan sama Arik, soal bedanya saya sudah lulus sedangkan Arik masih berkuliah seperti itu. Oke, tadi sudah mau membahas tentang dukungan, terus bagaimana kamu menyikapi itu ya. Selanjutnya, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang kamu temukan selama kamu bekerja sambil berkuliah ini? Ya pastinya banyak, dan gimana ya, gue masih kayak agak kelabakan juga. Kayak misalnya lu ada kayak tugas yang harus deadline-nya hari besok, dan tugas kantor yang deadline-nya juga besok, lu harus bagi waktu gimana caranya untuk menyelesaikan semuanya. Ya kesulitannya sih bagi waktunya aja sih. Bagi waktu ya. Iya, karena lu juga
misalnya lu kayak gue kan dinas pagi, lu harus kerja juga dan lu harus dinas pagi juga, lu harus bagi waktu buat tidur, buat ngerjain tugas dan buat ngerjain tugas kantor kuliah and everything at all. Itu sih kesulitan gue buat melakukan itu. Dan sekarang juga kamu nggak bisa bilang sepenuhnya prioritas adalah kampus. Iya. Nah, kan karena di sini istilahnya kamu digaji dengan apa yang kamu bisa berikan kan? Iya. Kan seperti itu poinnya. Oke, kalau kamu sendiri ada nggak sih tipsmu nih untuk para teman-teman yang ingin kuliah sambil bekerja, cara membagi waktumu tadi? Walaupun kamu masih kebingungan kan, Iya. tapi setidaknya kan kamu berproses karena udah sebulan lebih ya. Iya. Nah, di sini gimana tipsnya? Tips gue buat teman-teman yang mau milih kerja sambil kuliah, Iya. basically itu kayak memang agak susah, tapi tipsnya buat gue jangan mager, karena lu bisa dalam waktu lu bermager itu lu bisa ngerjain laporan, lu bisa ngerjain kerjaan kantor, jadi bisa sebenarnya tepat waktu. Itu aja sih tips dari itu. Oke, berarti sebenarnya bukan cuma mager sih poinnya. Iya. Kalau yang ketangkap ya, tapi poinnya jangan buang-buang waktu ya. Yes, don't wasting time. Iya, SWT. That's it. Jangan SWT. Oke. Terakhir Rick, udah terakhir aja nih ya. Cuma banget kayaknya interviewnya. Bukan interview sih, sesi diskusi sharing. Oke. Kalau saran sendiri ada nggak sih saran untuk teman-teman? Saran gua buat teman-teman, mumpung masih muda, mumpung masih kayak belum mendekati untuk mengerjakan skripsi, dan sebelum kayak mempersiapkan untuk hal-hal lainnya untuk dunia kerja, cari pengalaman sebanyak mungkin. Karena pengalaman itu bisa membawa lu kayak apa sih nilai lebih lu dari yang lainnya, what the more value of you. Itu aja sih. Berarti kayak organisasi pun. Iya, gua juga sebenarnya juga kayak ikut organisasi juga, Nah, kan. itu yang belum diulik tadi kan. Iya, Nah, jadi sebenarnya gue ikut organisasi juga, dan gue juga berposisi sebagai ketua, dan gue sambil bekerja, dan gue sambil berkuliah juga. dan tapi kamu bisa buktikan, kamu bisa bagi waktu kan. Iya. Dengan catatan bagaimana caranya kamu memaksimalkan waktu yang ada. Iya. Jadi waktu itu adalah peluang. Jadi bagaimana caranya kamu memanfaatkan peluang itu sebaik mungkin, bukan hanya membuang-buang uang. Iya. Orang yang membuang peluang adalah orang yang membuang uang. Mungkin itu saja diskusi kita kali ini nih. Iya. Oke, terima kasih untuk Arik atas waktunya. Saya Muhammad Ruan. Dan saya Arif. Mohon undur diri. Salam keren Morbera. Yes.